Baik Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Alhamdulillahirrabbilalamin, Bapak dan Ibu, sampai malam hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap lanjut dengan kegiatan dan aktivitas kita. Kemudian bersalawat kita kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaat dari beliau. Bapak dan Ibu CGP hebat semuanya. Pertama permintaan maaf tentunya karena tadi kita ada kesalahan ya, sudah berjalan sekian menit, tapi pada akhirnya mati lampu dan diiringi dengan mati sinyal Bapak dan Ibu. Setelah saya komunikasikan dengan admin, jadi di schedule ulang kembali untuk kegiatan forum diskusi pada modul 1.1 ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, tentu ini menjadi hal yang sangat baru ya bagi Bapak dan Ibu. Selama ini di jam-jam ini Bapak dan Ibu udah nyantai kan begitu. Sekarang kita masih belajar di depan laptop, masih harus mengikuti kegiatan ini. Namun tentu tidak mengurangi semangat dan inti dari pertemuan kita pada hari ini Bapak dan Ibu, karena ketika Bapak dan Ibu sudah sampai di tahap ini membuktikan Bapak dan Ibu adalah orang-orang atau guru-guru yang tangguh, sudah melewati berbagai seleksi, kemudian sudah mengikuti kegiatan ini. Semoga kapal besar angkatan 11 di kelas 79 ini bisa kita bawa berlabuh bersama Bapak dan Ibu. Intinya di sini adalah kolaborasi kita bersama. Amin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tadi kita sudah berkenalan kan di pertemuan yang pertama tadi. Jadi untuk sesi ini Bapak dan Ibu, saya ingin menyapa Bapak dan Ibu dengan satu kata saja. Bapak dan Ibu masing-masing silakan ungkapkan bagaimana perasaan Bapak dan Ibu malam hari ini. Ya, bagaimana perasaannya memulai pembelajaran pada malam hari ini? Silakan kita beri kesempatan kepada Pak Surya untuk menyampaikan perasaan Pak Surya malam hari ini, Pak Surya. Ya Ibu, terima kasih. Maaf ya Bu, tadi saya agak terkena ini dari segi sound system Bu. Jadi Ya. ini bisa diulang lagi Bu pertanyaannya Bu, tentang perasaan saya hari ini. Ya, perasaan Pak Surya memulai pembelajaran pada hari ini, memulai diskusi kita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sedikit menyampaikan sebuah rasa ya Bu. Jadi Ya. hari ini adalah hari yang spesial mungkin buat saya Bu. Karena hari ini saya bertemu dengan teman-teman baru, kemudian akan mendapatkan ilmu baru, kemudian juga ada hal baru yang mungkin akan saya dapatkan seperti kemarin saya baca modul Bu. Kemudian hari ini saya dapat tanggapan feedback dari teman-teman itu membuka wawasan saya. Jadi yang sebenarnya kemarin modul saya baca itu pemikiran saya tertuju pada satu titik saja, ternyata teman-teman memberikan perspektif lain, perspektif berbeda, bahkan mungkin lebih mengkerucut daripada yang saya pikirkan gitu kira-kira Bu. Mantap Pak Surya. Terima kasih banyak apa yang sudah disampaikan. Jadi ada harapan ya dari diskusi kita ini kepada Pak Surya. Semoga membawa sesuatu yang bernilai tentunya ke depannya. Kemudian Ibu Endang, silakan Ibu Endang. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi malam Bapak Ibu. wabarakatuh. Izin Ibu, hari ini yang saya rasakan dengan saya bergabung di
calon guru penggerak ini bersama Ibu fasilitator yang luar biasa dan Bapak Ibu guru hebat. Saya merasa bersemangat lagi dalam kegiatan modul-modul pembelajaran di dalam forum ini. Yang kedua, saya juga lebih bersinergi lagi dengan Bapak Ibu guru hebat yang ada di dalam grup ini. Mudah-mudahan dengan saya bergabung di grup ini mendapat pembelajaran baru dan motivasi baru dalam kegiatan calon guru penggerak ini. Terima kasih Ibu. Baik, Ibu Endang. Terima kasih banyak. Pak Reza? Ya, Ibu. Ya, silakan Pak Reza. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak wabarakatuh. Ibu fasilitator yang sudah memberikan kesempatan kepada kami. Alhamdulillah perasaan pada malam ini ada dua mungkin. Pertama senang bisa kembali online bersama Bapak Ibu calon guru hebat. Dan kedua mungkin tadi agak sedikit kecewa karena sedang asik-asiknya kita berdiskusi, malam-malam ada gangguan jaringan. Saya berharap dan saya ingin sampaikan, saya penasaran apa yang akan bisa kami lakukan nanti setelah kami lulus CGP, apakah kami bisa mencerdaskan anak-anak didik kami, dan kami akan tetap selalu semangat sesuai dengan motonya, tetap pagi, ya betul kan Ibu? Iya. Makasih Pak Reza. Walaupun malam tetap pagi. Harapannya ya gitu Pak Reza ya. Ya rencana kita, saya udah siapkan. Tautonya lampu mati, sinyal mati, gitulah jadinya. Iya. Alhamdulillah kita ketemu fokus tadi. Iya, betul. Saya juga, waduh ada apa ini gitu ya. Oh rupanya lampu sinyal yang bermasalah. Baik Pak Reza, terima kasih. Terima kasih Bu. Ya, kita ke Pak Pak Reflendi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan Ibu fasilitator dan rekan-rekan hebat CGP. Saya pertama tadi memang merasa khawatir karena memang sinyal kan kadang-kadang putus, tidak bisa mengikuti. Tapi alhamdulillah kita sudah bisa mengikuti bersama-sama. Saya merasa senang bisa bergabung bersama teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa berbagi ke depannya. Sekian saja Bu. Baik, terima kasih. Ini ya Pak, kalau Wakur sibuk ya Pak ya KSP-nya. Iya Bu. Sempat Bapak dan Ibu untuk belajar bersama kita. Ibu Repi, silakan Ibu Repi. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam ini saya tetap semangat melaksanakan kegiatan ini walaupun tadi sempat tertunda karena jaringan. Semoga pertemuan pertama pada malam hari ini mendapatkan ilmu yang lebih banyak dari Ibu Fasil, kemudian Bapak PP dan teman-teman semuanya. Mungkin itu saja Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Repi, kalau nggak salah tadi TK ya? Iya, dari TK Bu. Udah kelihatan aja dari gesturnya kalau guru TK begitu. Baik, kita lanjut ke Ibu Arsila. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk perasaannya malam ini senang dan bersemangat lagi bisa bergabung lagi di grup ini Bu, dan lagi untuk melakukan Zoom meeting. Itu saja Bu. Assalamualaikum. Baik, terima kasih banyak. Bapak dan Ibu, Bapak Adrianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ibu fasilitator yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk perasaan pada malam hari ini. Kalau kita sebagai guru tetap semangat pagi terus ya Bu. Iya. Pagi-pagi ya Bu.
Iya. Mudah-mudahan dengan kegiatan seperti ini bisa memberikan atau menambah wawasan kami sebagai guru-guru hebat gitu ya, Bu. Itu Iya. saja pesan yang bisa kami sampaikan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Baik, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu adalah orang-orang hebat karena seperti saya ungkap tadi, Bapak dan Ibu sampai ke program ini sudah melewati seleksi. Jadi Bapak dan Ibu orang-orang pilihan yang sudah dipilih untuk mengikuti kegiatan kita ini. Tinggal lagi ke depannya kita berkolaborasi agar tugas berat Bapak dan Ibu itu kalau bergerak sendiri itu kan berat ya. Pasti Bapak dan Ibu banyak energi, tapi ketika Bapak dan Ibu berbagi dengan rekan sejawat, dengan teman, siapa orang-orang yang menurut Bapak dan Ibu bisa dibawa untuk ikut serta mendengarkan cerita Bapak dan Ibu, kemudian melakukan perubahan pembelajaran di dalam kelas, sehingga akhirnya tidak lagi berat bagi Bapak dan Ibu, energinya berkurang untuk itu. Ketika sendirian aja melangkah ya jadi berat. Makanya kita butuh kolaborasi. Jadi pendidikan guru penggerak itu mengharapkan adanya kolaborasi sesama rekan sejawat, baik di sekolah, maka juga diminta nanti tentu membuat yang disebut dengan komunitas belajar itu ya Bapak dan Ibu. Baik, izinkan saya untuk berbagi kembali PPT dengan Bapak dan Ibu semua. Kita pada kegiatan yang disebut dengan eksplorasi konsep modul 1.1 di forum diskusi ya Bapak dan Ibu, melakukan refleksi kritis tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita di modul 1 yaitu filosofi pendidikan Indonesia menurut Ki Hajar Dewantara. Pada pembelajaran diskusi, artinya kita di sini berdiskusi Bapak dan Ibu. JP kita 2 JP, 1 JP itu 45, jadi 90 menit. Dan kegiatan kita ini direkam, saya lakukan perekaman, nanti akan dikirim ke BGP Bapak dan Ibu. Bersama kami fasilitator Nur Azimi, kemudian ada kompetensi yang hendak dituju dari kegiatan ini, yaitu Bapak dan Ibu memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran. Kemudian Bapak dan Ibu melalui refleksi diri yang terdokumentasi, Bapak dan Ibu punya nanti tentu kegiatan-kegiatan yang disebut dengan portofolio digital, kemudian semuanya terangkum di sana, mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan kematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Selanjutnya, capaian umum dari modul kita ini adalah Bapak dan Ibu diharapkan mampu memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran-pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal yang ada di sekolah Bapak dan Ibu, kemudian pendidikan nasional pada saat ini. Bapak dan Ibu CGP diharapkan mampu mengambil pembelajaran dari pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Selanjutnya, capaian khusus dari modul kita ini adalah Bapak dan Ibu sebagai CGP untuk mampu memiliki yang pertama pengetahuan tentang dasar-dasar pemikiran pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal, artinya tadi di dalam kelas, kemudian di sekolah Bapak dan Ibu sendiri. Kemudian sikap reflektif kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam menuntun murid untuk mencapai kekuatan kodratnya. Ini agenda kegiatan kita Bapak dan Ibu, ada sesi yang disebut pembukaan, kemudian refleksi dari Bapak dan Ibu, kemudian ada diskusi dan tanya jawab, kemudian umpan balik dan sesi penutup. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta atau Bapak dan Ibu CGP mampu memberikan perspektif reflektif kritis dari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang filosofi pendidikan yang ada di Indonesia saat ini pada forum diskusi kita. Kesepakatan belajar kita Bapak dan Ibu
Bapak dan Ibu semuanya memiliki kesempatan untuk berpendapat, kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta berbicara, maka peserta yang lain bisa mendengarkan. Kemudian Bapak dan Ibu bisa berpendapat setelah dipersilakan. Bapak dan Ibu berpartisipasi penuh, artinya Bapak dan Ibu hadir utuh, kemudian mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Baik Bapak dan Ibu, sampai kita pada refleksi kritis dari Bapak dan Ibu terhadap apa yang sudah Bapak dan Ibu pelajari. Pada modul kita ada video yang sudah ditonton, ada materi yang sudah Bapak Ibu baca. Bapak dan Ibu bisa ungkapkan terhadap apa yang sudah dipelajari itu. Artinya di sini kan refleksi itu kan kita merenung-merenung gitu ya, melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah kita baca itu, sehingga akhirnya nanti kita semakin kuat untuk dengan apa yang kita pelajari itu. Kita beri kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk menyampaikannya. Silakan, pertama angkat tangan. Silakan yang ingin menyampaikan pertama dulu untuk mengangkat tangannya. Baik, keren. Ibu Arsila, silakan terlebih dahulu. Setelah itu ada Bu Endang. Silakan Ibu Arsila. Iya Ibu, terima kasih Ibu. Jadi kita di sini melihat, saya langsung aja ya Bu. Jadi kita di sini bisa mengambil sebuah refleksi kritis dari filosofi Ki Hajar Dewantara, yang dimana kita bisa mengambilnya menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai sebuah keselamatan dan kebahagiaan yang ada pada manusia. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih Baik, Bu. terima kasih Bu Arsila. Lanjut Ibu Endang. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kalau saya lihat filosofi kritis dari Ki Hajar Dewantara adalah tujuan pendidikan itu menuntun kita dengan kodrat yang ada pada anak-anak, dan pendidikan itu menciptakan manusia Indonesia yang beradab, yang merupakan salah satu kunci utama untuk mencapainya. Dan pada anak-anak peserta didik, untuk kebahagiaan mereka kita lebih kita tekankan dan kita bebaskan baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, dan yang nanti hasilnya mereka bisa berpikir kritis untuk di masa yang akan datang. Hanya itu saja Bu, terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Endang. Kita lanjut ke Ibu Repi. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Refleksi kritis tentang Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa pendidikan itu tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Salah satu contohnya yaitu pada kodrat alam yang berada di pesisir pantai, yaitu mengajarkan anak tentang pekerjaan nelayan. Sedangkan kalau kodrat zaman sudah mulai mentransisikan pendidikan menggunakan media digital dan media elektronik. Seperti itu Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Repi. Berikutnya ke Pak Reza. Oke, baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait tentang pembelajaran mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara yang berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, saya dari suatu sisi tertarik dengan trilogi beliau, yaitu Ingarso Santulodo di depan memberi contoh, dan Ing Madio Mangunkarso di tengah memberi motivasi, Tuturi Handayani di belakang memberi dorongan. Untuk itu kita guru harus mampu memahami dan mengerti kebutuhan siswa agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan atraktif. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Pak Reza. Berikutnya ke Ibu Deswita. Ibu Deswita. Oh, mikrofonnya belum kebuka mungkin Bu. Suara Ibu nggak kedengaran? Maaf Ibu Deswita, suaranya belum terdengar. Udah. Ya. Ya, udah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi kritis mengenai Ki Hajar Dewantara dalam topik pendidikan kita di sekolah, bahwa peserta didik itu adalah kita sebagai fasilitator bagi peserta didik, dan peserta didik itu adalah dia akan mengembangkan karakter dirinya, sebagaimana karakter diri itu bisa dibawa kelak untuk masa depannya, dia bisa memerdekakan dirinya sebagai siswa yang mandiri gitu. Terima kasih Bu. Baik. Bapak dan Ibu, apa yang disampaikan adalah hal-hal hebat dari apa yang sudah Bapak dan Ibu bahas apa yang sudah Bapak Ibu baca di modul, kemudian Bapak Ibu sudah nonton video, malah juga sudah memberikan mengerjakan tugas-tugas di LMS. Kita ke Pak Anto, silakan Pak Adrianto. Baik Bu. Adapun filosofi kritis yang sangat saya setuju dengan filosofi beliau adalah tentang bagaimana beliau menekankan pendidikan itu harus tersedia untuk semua lapisan masyarakat. Di sini beliau tidak memandang baik latar belakang ekonomi sosial ataupun budaya. Sehingga dengan tidak memandang hal demikian, siswa siapapun dari kalangan manapun siswanya, mereka bisa mengembangkan potensi mereka masing-masing. Demikian, Bu. Mantap. Terima kasih banyak, Bapak. Ibu Sefira? Ibu Sefira Wisanti, silakan. Mungkin belum kebuka mic-nya enggak, Bu? Nggak kedengaran suara Ibu? Ibu Sefira, ngangkat tangan. Ibu sudah mengangkat tangan. Speakernya belum Ibu buka, nggak kedengaran suara Ibu. Silakan Ibu Sefira, belum tangkap. Bapak dan Ibu yang lain kedengaran nggak suara Ibu Sefira? Tidak, Bu. Oh iya, silakan Ibu Sefira. Tidak terdengar. Ini udah, silakan. Nggak kedengaran juga ya? Saya nggak mendengar suara Ibu. Ya. Udah dibuka lah speakernya kayaknya, itu masih emot. Kalau sekarang nggak lagi. Tapi suaranya nggak kedengaran, Ibu. Bapak dan Ibu bisa mungkin periksa dulu alatnya, kira-kira ada kendala apa penyebabnya sampai suara Ibu nggak kedengaran. Maaf Ibu, nggak kedengaran kita. Iya kan Bapak dan Ibu? Atau saya saja tidak mendengar? Tidak terdengar, Ibu. Iya, Bu Endang juga nggak mendengar ya Bu ya? Iya Bu, nggak terdengar. Maaf Ibu Sepira, karena tidak kedengaran, silakan Ibu tulis di kolom chat. Kemudian
untuk berikutnya mungkin perlu Ibu perbaiki mikrofon laptopnya. Kan sekarang menggunakan laptop atau apa? Laptop ya? Nah, itu udah kedengaran dikit. Berarti jaringan enggak, Bu? Ah, iya. Ah, ini kedengaran. Silakan. Sudah kedengaran, Bu? Sudah. Ya, terima kasih, Bu. Refleksi kritis dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu yang paling menarik menurut saya, yaitu segala perubahan pada murid kan dihubungkan dengan kodrat alam dan kodrat zaman ya, Bu. Benar. Kenapa demikian? Karena setiap murid itu kan memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Kemudian mereka juga terlahir dari latar belakang keluarga yang berbeda-beda juga. Jadi oleh karena itu kita sebagai seorang guru itu harus mampu menciptakan peserta didik yang memiliki kemampuan sesuai dengan perkembangan zamannya. Terima kasih, Bu. Benar. Terima kasih, Bu Sepira. Bapak dan Ibu CGP semuanya, Bapak dan Ibu sudah membaca filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Di sana disebutkan ada beberapa hal tentu yang bisa Bapak Ibu tangkap, bahwa kita sebagai guru itu kan mesti menuntun ya. Memberikan tuntunan. Dalam menuntun itu kita mesti melakukan yang disebut dengan komunikasi. Kan nggak mungkin tanpa ada komunikasi dengan anak kita melakukan sebuah pembelajaran. Kemudian Bapak dan Ibu juga di dalam bagaimana menuntun itu sama dengan membimbing. Ya, membimbing anak kita sesuai dengan kodratnya tadi. Kodrat alam disesuaikan dengan lingkungan tempat tinggal bisa, kemudian keadaan anak juga bisa, sedangkan kodrat zaman di sini kita cocokkan dengan keadaan hari ini. Seperti contoh, hari ini kita anak-anak yang kita hadapi itu adalah generasi Z yang kelahirannya di atas tahun 2000. Tentu berbeda dengan kita yang kelahirannya ada yang 70-an, kan seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi anak-anak kita ini udah terbiasa dengan teknologi. Kemarin kita sebelum adanya corona, kita justru tidak familiar dengan handphone, kan begitu. Kemudian kita dihadapkan pada situasi dunia yang mengharuskan kita hanya berkomunikasi satu-satunya hanya lewat telepon. Hari ini kita udah terbiasa dan udah familiar. Jadi dengan kodrat zaman pada saat sekarang ini ya kita nggak bisa untuk menutup diri, tapi kita mesti melakukan pengendalian mungkin terhadap penggunaan handphone bagi anak didik kita. Kita nggak bisa untuk melarang dia, tetapi kita mengendalikan bagaimana dia memanfaatkan keadaan itu, alat itu untuk pembelajaran tentu yang menarik. Bapak dan Ibu juga harus tetap semangat untuk belajar sehingga lahir guru-guru kreatif yang menghadirkan pembelajaran di dalam kelas yang selalu ditunggu oleh anak didiknya. Kehadiran kita dipertanyakan oleh anak. Kemana Pak Reza ya, kok nggak hadir, kan seperti itu. Karena menurut siswa menyenangkan belajar dengan Bapak. Atau malah dia merasa nggak suka ketika ada Ibu Sepira nggak datang, dia bilang hore, kan seperti itu. Kita nggak inginkan kan yang demikian. Makanya kegiatan guru penggerak hari ini membawa kita ke langkah-langkah yang seperti itu. Jadi Ki Hajar Dewantara itu filosofinya sangat hebat ya. Kemudian melihat bahwa di dalam pendidikan itu kita mesti melakukan memahami anak terlebih dahulu, makanya di awal pembelajaran itu kita melakukan yang disebut dengan asesmen ya, melakukan asesmen awal. Kita bertanya kepada anak melalui angket-angket yang diberikan bersama kerjasama dengan guru BK, anak ini belajarnya apa, cara belajarnya seperti apa. Setelah kita tahu cara belajar anak, nanti kalau di tingkat SMA diberikan ke guru mata pelajaran menyusun pembelajaran berdasarkan hal tersebut, berdasarkan kebutuhan anak. Kita juga tanya cita-cita anak mau jadi apa. Sehingga hari ini kita nggak ada lagi memaksakan kehendak kita, atau guru tidak lagi memaksakan kehendaknya kepada siswa. Kalau kita masih temukan hal yang seperti itu, berarti di sekolah Bapak dan Ibu belum melaksanakan atau menerapkan apa yang disebut dengan kurikulum
Merdeka yang hari ini sudah diresmikan atau dicanangkan oleh Mas Menteri kita. Bapak dan Ibu, refleksi terhadap pembelajaran yang sudah Bapak Ibu lakukan. Terima kasih. Kita beralih ke sini Bapak dan Ibu. Apa makna menuntun menurut Bapak dan Ibu di dalam proses pendidikan bagi anak kita? Menuntun yang seperti apa? Silakan Ibu Endang. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makna kata menuntun dalam proses anak bagi saya adalah membimbing peserta didik agar mereka dapat mencapai cita-citanya bagi masyarakat dan sekolah. Demikian Ibu. Baik. Berikutnya Ibu Arsila. Iya Bu, Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makna kata menuntun itu membimbing dengan sabar dan mengarahkan ke jalan yang benar gitu. Itu, Bu. Membimbing dengan sabar mengarahkan ke jalan yang benar sesuai dengan yang dia inginkan cita-citanya ya. Kita ke Pak Reza. Pak Reza, kita ke pertanyaan kedua Pak Reza. Bagaimana kata menuntun saya maknai dalam konteks sosial budaya di daerah saya? Apa dapat saya lakukan untuk mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah saya? Pak Reza tinggalnya di Barung Melantai, Bu, pesisir selatan. Barung Melantai. Sekolahnya di sana juga, di Barung Melantai juga? Iya. Ya. Nah, jadi silakan Pak Reza. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin makna kata menuntun yang bisa saya maknai dalam konteks sosial budaya yang ada di daerah saya, mungkin kita sebagai guru harus bisa mendampingi atau membina anak dalam proses pembelajaran di setiap langkahnya dengan budaya yang ada, dengan tidak melupakan budaya yang ada di daerah tersebut. Mungkin itu aja. Terima kasih. Iya. Apa salah satu contoh budaya di daerah Pak Reza tuh? Salah satu contohnya mungkin acara di setiap hari Lebaran itu ada acara kebudayaan Ibu. Di setiap Lebaran. Oh, Lebaran. Ya. Yang dinikmati oleh anak-anak gitu, oleh peserta didik juga ya? Ya. Mereka diikutkan dengan pawai alegoris berpakaian adat dan mereka mengetahui kegiatannya pas Lebaran gitu? Iya, setiap Lebaran. Oh, baik. Oh, jadi peran guru di sana membimbing anak sesuai dengan keinginannya untuk tampil begitu? Iya. Dengan melibatkan orang tuanya, Mbak. Oh, melibatkan orang tua. Semua tingkat itu Pak Reza? SD? Semua tingkat, Bu, dari kelas 1 sampai di kelas 6. Oh, keren. Ya, baik. Mereka sangat bersemangat sekali. Reza. Iyalah, kalau namanya pawai alegoris pasti semangat ya. Kita ke pertanyaan ketiga, ada Ibu Repi. Mengapa pendidikan murid anak itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Gimana Bu Repi? Karena membimbing semua kodrat yang ada dalam diri anak itu untuk mencapai semua potensi terbaiknya. Jadi kita di sini membimbing anak dan mengarahkan anak baik kodrat alam maupun kodrat zamannya. Jadi kita menyesuaikan apa yang ada pada diri anak. Menyesuaikan sesuai dengan potensi yang sudah dimilikinya ya. Sesuai juga dengan cita-cita dia. Kalau seandainya tidak demikian, kira-kira apa yang bakal terjadi itu Bu Repi? Gimana Bu? Kalau seandainya kita nggak mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman anak tadi? Mungkin akan terjadinya misalnya
ketidakselarasan apa yang telah kita ajarkan kepada anak dengan yang telah dilakukan oleh anak. Baik, mantap. Terima kasih, Ibu. Lanjut ke Ibu Deswita. Masih pertanyaan nomor 3, Ibu Deswita. Mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Silakan Ibu Deswita. Mengangkat tangan Ibu tadi kan? Mungkin belum Ibu hidupkan lagi speakernya, suaranya Ibu. Nggak kedengaran, Bu. Iya. Yang gini, Bu. Silakan. Mungkin kodrat anak itu, kodrat alam dan kodrat zaman itu, setiap anak itu berbeda-beda, Bu. Karena di masing-masing dia itu dia mempunyai pengalaman yang berbeda dalam kehidupannya. Karena dari sisi kehidupan anak ini ada yang keterbelakangan anak itu yang kurang mampu dan ada keterbelakangan anak itu yang tidak mampu. Jadi di sini kita sebagai guru dapat memberikan bahwa kodrat alam dan kodrat budaya ini bisa memberikan kepada dia bagaimana dia bisa mempergunakan sumber dirinya untuk bisa hidup di dalam alam dan dalam perkembangan zaman gitu, Bu. Terima kasih. Keren, mantap Ibu Deswita. Kadang kita nggak tahu ya anak kita itu dia kecerdasannya lebih, kadang kurangnya di sisi ekonomi kan seperti itu ya. Kadang ada benar. juga yang kecerdasan intelektualnya bagus, tetapi di fisiknya dia nggak suka olahraga, akhirnya dia banyak ada sakitnya kan begitu ya. Jadi Bapak dan Mungkin Ibu bisa perlu kita arahkan yang lain. Ya. Baik. Makasih Bu Deswita. Lanjut kita ke Ibu Endang. Iya, Bu. Yang masih nomor 3 ya, Ibu? Iya. Menurut saya, karena kalau kodrat alam sesuai dengan geografis di mana siswa berada. Karena antara siswa di daerah pegunungan berbeda dengan di daerah pantai, Ibu. Kalau kodrat zaman, pendidikan siswa sekarang berbeda dengan zaman dulu. Karena sesuai dengan zaman teknologi yang sekarang. Karena zaman dulu kan kita masih manual, Ibu. Kalau zaman sekarang teknologi itu di mana-mana anak sudah pintar tanpa kita beritahu menu-menu item di aplikasi Android atau di komputer, mereka sudah memahami dengan teknologi yang maju sekarang, Ibu. Baik. Terima kasih banyak Ibu Endang. Lanjut kita ke Bapak Pak Reflendi. Kita udah ke pertanyaan keempat, Pak Ref. Iya, Bu. Apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara pendidikan yang menghamba pada anak dengan peran Bapak sebagai pendidik? Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menurut pendapat saya pendidikan yang berhamba pada anak ini adalah bagaimana caranya kita sebagai seorang pendidik berempati terhadap persoalan-persoalan yang ada pada anak, sehingga kita bisa memberi layanan yang sesuai dan tepat kepada anak terhadap persoalan yang mereka hadapi selama dalam proses pembelajaran atau pendidikan. Gitu. Iya. Jadi guru itu harus berempati dengan keadaan anak ya Pak ya. Kita lihat, sesuaikan dengan apa yang dia mau, sesuai dengan kemampuan potensi yang dia punya. Jadi jangan cepat-cepat kita sebagai guru memberi justice kepada anak terhadap kadang dia butuh perhatian kan seperti itu. Sementara kita guru cepat menyatakan ya salah anak kan seperti itu. Jangan kita cepat-cepat menyalahkan anak. Baik, makasih Pak Rev. Lanjut ke Pak Adrianto. Ya, Bu. Untuk relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang berhamba pada anak, kita sebagai guru atau tenaga pendidik seharusnya kita tidak harus memaksakan untuk pengetahuan saja kepada anak, tetapi kita harus menyesuaikan bagaimana pendekatan pembelajaran dengan kebutuhan, minat, bakat
serta perkembangan masing-masing anak secara individual. Itu saja, Bu. Baik. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Masih ada yang angkat tangan Ibu Sefira, silakan. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Terdengar, Bu? Terdengar, jelas. Pendidikan yang berhamba pada anak itu masih sangat relevan dengan kita sebagai seorang guru, yaitu dalam mengarahkan dan membimbing anak dalam proses pembelajaran, Bu. Karena kita sebagai seorang guru itu tidak hanya mengasah kemampuan anak saja dalam pemahaman intelektual gitu, tapi juga membentuk karakter dan moral anak-anak kita. Terima kasih, Bu. Baik, jadi kita tidak hanya mengajar ya Bu ya, tetapi kita juga mendidik. Jadi kata Pak Ref tadi, kita memberikan layanan terbaik kepada anak kita sesuai dengan kebutuhan yang dia inginkan. Baik, Ibu Endang. Baik Ibu, terima kasih. Menurut saya pendidikan yang berhamba pada anak, dengan peran saya sebagai pendidik, kita harus mengikuti kodrat siswa tersebut, baik kodrat alam maupun kodrat siswa yang potensinya yang berbeda-beda yang kita lihat. Apalagi seperti saya mengajar di SMK, itu luar biasa potensi siswanya yang kita harus mengikuti di mana keinginan siswa peserta didik yang dia mau yang memang harus kita ikuti dengan membimbing mereka dan perhatian mereka. Demikian Ibu. Baik, terima kasih Ibu Endang. Ibu di SMK, SMK-nya SMK Negeri 1 Tarusan Ibu. Berbasis teknologi atau? Berbasis teknologi, Bu. Teknologi ya. Kalau dulu STM gitu ya, Bu ya? Iya dulu STM. Sekarang SMK teknologi. Iya, SMK teknologi. Baik, Bapak dan Ibu, jadi dari modul 1.1 itu sebenarnya kita bisa lihat ya, Bapak dan Ibu, seperti ini di mind map begini. Ada potret pendidikan di Indonesia pada zaman kolonial di masa lalu, kemudian sampai hari ini, di mana dulu kita tahu bahwa tidak semua orang bisa mengenyam pendidikan itu, pendidikan hanya diberikan kepada orang-orang tertentu saja. Kemudian orang-orang yang dekat dengan pemerintah Hindia Belanda. Setelah itu sampai hari ini kita banyak menemukan setelah Indonesia merdeka diberikan kebebasan, kemudian ada pergantian-pergantian, ada perubahan-perubahan cara pikir dan cara pandang, sampai kita tahu bahwa dulu di kurikulum sebelumnya kita tahu anak-anak kurang diperhatikan cara belajarnya, sehingga akhirnya dengan satu asesmen saja bisa memberikan keputusan terhadap hasil belajar anak yang kita kenal dengan adanya UN. Itu kan langkah pertama dari pemerintah untuk merubah sistem, dihapus UN karena tidak relevan rasanya ketika yang mengajarnya adalah guru, kemudian diberikan asesmen yang sama-sama semuanya. Padahal anak itu berbeda, seperti kita tahu anak itu tadi berbeda, kembar siam pun mereka berbeda. Jadi ketika dilakukan seperti itu, ya banyak anak kita yang gagal. Saya pernah pengalaman tuh Bu di sekolah saya, udah lulus di IPB, totonya pas UN dia nggak lulus, kan seperti itu. Nah, jadi tidak ada relevansi dan korelasinya antara apa yang dia pelajari dengan asesmen yang diberikan. Kemudian dihapuslah UN, sehingga dilakukanlah yang seperti hari ini kita kenal. Jadi di kurikulum Merdeka kita tidak temukan anak yang ya ibaratnya kalau dia ikan, ya dia berenang kan begitu. Jadi kita suruh dia potensinya dia sukanya bidang seni, ya silakan diasah dan dikembangkan, bawa dia untuk ikut terlibat dalam kegiatan FL2SN kan seperti itu. Ketika dia hobinya olahraga, kita bawa dia untuk ikut kegiatan-kegiatan O2SN. Jadi kita bisa melihat, menangkap potensi anak, kemudian mengembangkan sesuai dengan yang dia miliki.
Kemudian ada kerangka pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada dasar pendidikan, kemudian ada di sini metode Montessori, Probel, dan ada taman siswa ya, yang sampai hari ini masih kita kenal. Kemudian ada asas pendidikan yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Bapak dan Ibu semuanya sudah terangkum di MyMap ini. Bapak dan Ibu sudah mempelajarinya di media melalui video, kemudian juga membaca modul. Bapak dan Ibu, selanjutnya kita beralih Bapak dan Ibu diberi kesempatan untuk bertanya kepada sesama CGP. Ya, Bapak dan Ibu bertanya kepada CGP. CGP siapa yang Bapak dan Ibu tanya? Silakan saya beri kesempatan kepada Ibu Repi dulu. Silakan Ibu Repi. Ibu Repi bertanya kepada siapa, Bu? Baik, Bu. Saya akan bertanya kepada Ibu apa tadi? Bentar, Bu. Ya. Kepada Ibu Arsila tadi, Bu. Tadi Ya, Ibu Arsila. Ibu Arsila. Mana ya, Ibu Bu? Arsila? Bu Arsila? Ibu. Ibu Arsila? Iya, Ibu. Ini Ibu Repi ingin bertanya kepada Ibu. Silakan Ibu Repi. Terima kasih atas waktunya, Ibu. Ibu Arsila, di sini saya ingin menanyakan, tadi Ibu ada menjelaskan sama dengan saya tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi bagaimana caranya Ibu menerapkan di sekolah Ibu tentang kodrat alam dan kodrat zaman tadi? Jadi saya ingin tahu bagaimana di sekolah Ibu menerapkan kodrat itu. Terima kasih, Bu. Silakan Ibu Arsila. Oke, baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab bagaimana caranya saya menerapkan kodrat alam dan kodrat di sekolah yang saya ajar. Sebelumnya saya mengajar di SMA 3 Painan. SMA 3 Painan itu sekolah yang boarding school yang siswanya berasrama. Jadi di sana untuk kodrat zamannya mungkin mereka saya sudah menerapkannya dengan cara menuntun gitu, dengan cara menuntun kepada mereka. Kalau untuk kodrat alamnya dengan situasi anak yang boarding school mungkin mereka tidak susah untuk dituntun gitu, karena mereka pada dasarnya sudah baik dan mungkin ada sedikit yang kita hanya menuntunnya dengan tidak terlalu susah lah gitu, Bu, maksudnya. Kalau untuk yang di SMA 3 Painan. Tetap saya menuntunnya dengan yang lebih baik lagi. Itu Ibu Revi. Kalau boleh dicontohkan menuntunnya berupa bentuk kegiatan apa, Ibu? Misalkan ketika ekskul, kegiatan ekskul, ketika kegiatan ekskul kan tiap hari Sabtu di SMA 3 Painan ada kegiatan ekskul. Kalau kita arahkan siswanya untuk kegiatan ekskul, mereka langsung berkumpul dan tidak susah gitu kita untuk mengumpulkan siswa SMA 3 Painan karena mereka sudah tahu dengan kewajibannya dan mereka langsung join dan gabung langsung dengan kegiatan tersebut. Itu berarti. Baik, terima kasih Bu Arsila dan Ibu Repi. Oh, jadi di SMA 3 boarding ya Ibu Arsila ya? Iya Ibu, boarding gitu. Jadi kalau anak-anak boarding ini handphone boleh nggak? Ya kalau untuk handphone mereka tidak diperbolehkan. Biarpun handphone tidak Android maupun Android itu tidak diperbolehkan, Bu. Mereka memakai laptop dan di laptopnya mereka itu join dengan WA webnya. Oh gitu. Iya Baik, Ibu. terima kasih. Jadi di sini kita tahu bahwa ketika di boarding itu kan ada lingkungan kodratnya ya yang mengubah dia untuk terbiasa dengan keadaan yang seperti itu.
Iya, Ibu. Ya kan artinya kalau sekolah reguler seperti sekolah saya kan udah tahu juga tuh, tetapi kita perlu juga mengendalikan. Nah, biasanya kalau di sekolah saya untuk mengendalikan handphone ada keranjang di meja itu yang tempat menaruh handphone bagi anak. Ketika guru tidak menggunakan handphone, maka semuanya taruh di sana. Tapi ketika pembelajaran hari itu menggunakan handphone, anak bisa menggunakannya. Jadi kita pahami bahwa itu sesuai dengan kodrat zaman ya Bapak dan Ibu. Tapi kalau untuk kodrat alam mungkin bisa juga ya yang diminta Bu Repi tadi. Kalau di Painan itu kan rata-rata orang pesisir, orang pantai kan, ada orang gunung yang ke sana ya sekolahnya enggak? Kalau di SMA 3 Painan ada juga, Bu. Ada keluarganya di sini, dia tinggal dengan keluarganya kalau misalkan kan pulangnya sekali 2 minggu gitu ya, Bu. Jadi kalau pulang sekali 2 minggunya itu nanti pulang ke rumah saudaranya atau neneknya atau siapa ya gitu. Dan orang tuanya merantau, ada juga yang seperti itu, Ibu. Iya. Artinya kan kalau kodrat alam ya kalau di Painan kan orang pantai biasanya bicaranya agak sedikit keras ya ketimbang orang gunung kan kayak gitu ya. Yang biasanya lebih gemulai bicaranya. Jadi kita asumsinya kadang dia bukannya marah tetapi karena memang udah logatnya kayak gitu kan. Nah, jadi perlu juga dipahami hal-hal yang demikian sehingga kita tidak salah asumsi dengan anak didik kita kan. Atau malah mungkin ya sesuai dengan keadaan tadi ada anak kita yang inklusi kan demikian. Jadi kita perlu pahami hal-hal demikian sehingga tuntutan-tuntutan kita kepada anak, beban belajar yang diberikan kepada anak sesuai dengan potensi yang dia miliki. Bapak dan Ibu, Bu Arsila, selanjutnya diberi kesempatan untuk bertanya kepada siapa, Bu? Dan apa yang ingin Ibu tanyakan? Iya, Silakan. Ibu, terima kasih. Mungkin saya ingin bertanya kepada Pak Adrianto. Iya, silakan. Kenal ya sama Pak Adrianto. Pak Adrianto langsung senyum. Jangan-jangan satu sekolah lagi. Satu kecamatan, Bu. Oh, satu kecamatan. Bukan Lila yang saya di SD, beliau Lila sama Pak Adrianto sama-sama dinas, Bu. Papa Lila, Bu, ketika masih sekolah. Lila masih sekolah, Ibu. Itu tetanggaan dulu. Oh, mantap. Baik, silakan Ibu Arsila. Iya, ya Pak Adrianto, mungkin pertanyaannya tentang relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba pada anak dan peran sebagai pendidik kalau di sekolah Bapak terapkan seperti apa gitu? Baik, Bu Lila, terima kasih untuk pertanyaannya. Kalau di sekolah kami, Bu, kami kan sekolahnya di kalau SD 08 Painan Selatan ini letaknya kan di tepi pantai, Bu. Di tempatnya di Celocok Painan itu, Bu. Oh, Painan ya. Kalau tentang pendidikan berhamba pada anak tadi, kalau di SD 08 itu siswanya tergantung bakatnya masing-masing, Bu. Misalnya ada anak tuh yang hobi, misalnya kalau kami kan ada kelas tahfiz namanya, Bu. Kelas tahfiz. Kami kembangkan saya sebagai guru agama di sana ya, Bu. Saya mengembangkan bakat anak-anak di bidang tahfiz saja. Gitu. Jadi mereka suka hafalan-hafalan. Jadi saya ambil beberapa orang, sekitar ada 10 orang setiap sekali dalam seminggu saya laksanakan kegiatan tahfiz tersebut. Kalau di sekolah saya, Bu Lila. Nah, iya Pak. Berarti untuk relevansinya untuk cipta rasa dan karsanya sudah masuk ya Pak ke dalam ininya relevansi yang di sekolahnya Bapak. Ya, insyaallah, Bu. Baik, ya, itu saja, Bu. Terima kasih Pak Adrianto. Iya. Terima kasih, Bu. Jadi ada Bapak sebagai salah seorang pembimbing tahfiz di sekolahnya.
Ya, Iya, Bu. jadi Bapak tentu melayani anak sesuai dengan keadaannya pada saat kegiatan itu ya. Ya, Jadi Bu. kan itu tadi yang menghamba kepada murid, artinya di sini kita memang memperhatikan kebutuhan anak, kan seperti itu. Melayani anak dengan sepenuh hati. Baik, kita beri kesempatan juga kepada Pak Adrianto untuk bertanya kepada siapa? CGP yang lain? Kepada yang belum. Yang belum. Pak Reza lah, Bu. Pak Reza. Pak Reza, silakan Pak Reza. Mana Pak Reza? Baik. Ya. Ya, Pak Reza. Pak Reza Ya. guru olahraga, Silakan. Pak Adrianto guru agama, sama-sama di SD ya? Silakan Pak Andrianto. Satu sekolah enggak? Tidak, Bu. Bukan. Iya. Silakan. Ya, Pak Reza. Ya, Selamat Pak. malam, Pak Reza. Mungkin pertanyaan Malam. saya tidak jauh beda dengan Ibu Arsila tadi tentang relevansi menghamba pada anak. Ya, Pak, silakan. Ya, tentang relevansi menghamba pada anak tadi, kalau di sekolah Bapak, kira-kira apa kegiatan yang bisa Bapak lakukan dalam konteks menghamba pada anak tadi? Di bidang olahraga ya, Pak. Oke, sudah sampai, Pak. Ya, sampai, Pak. Oke, izin Ibu untuk menjawab. Iya, silakan Pak Reza, kayak datuk-datuk ini. Biasa, Bu, kalau. Iya. Lanjut. Ya, terima kasih Pak Andrianto. Pertanyaan sungguh super sekali, yaitu pendidikan yang menghamba terhadap murid. Alhamdulillah, mungkin sesuai dengan pengertiannya, guru harus mampu memahami dan mengerti kebutuhan siswa agar proses pembelajaran dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam bidang olahraga, alhamdulillah kemarin 1 tahun dan 2 tahun ini saya membimbing anak, membina atau menuntun mereka dalam bidang atletik. Tahun kemarin itu sampai pada tingkat kabupaten, karena disitulah saya baru dapat jawabannya pada hari ini, relevan dengan pembelajaran saya yang sebelumnya, bahwasanya pembelajaran yang menghambat terhadap anak itu membimbing mereka untuk bisa sesuai dengan kebutuhan mereka dan dapat meraih prestasi. Dan kemarin ketika pembukaan CGP kemarin, saya kebetulan juga sedang berada di Painan, mendampingi anak mengikuti O2SN. Nah, itu juga sebagai bentuk pembelajaran yang kami lakukan di SD kami, mendampingi mereka, menuntun sampai mereka bisa sampai ke tingkat kabupaten. Mungkin itu Pak Adrianto. Ya, Masya Allah. Terima kasih, Pak. Baik, mantap. Terima kasih banyak Pak Reza dan Pak Adrianto. Keren Pak Reza ya, membawa anak berprestasi karena memang memperhatikan potensi anak ya, melihat peluang di sana. Pak Reza juga diberi kesempatan untuk bertanya kepada CGP. Silakan kepada teman CGP. Kepada siapa Pak Reza? Kepada Bu Repi, Bu. Izin Bu Repi. Bu Repi udah tadi bertanya ya? Sudah Bu, sama Ibu Arsila tadi. Yang belum coba Pak Reza. Yang belum. Yang belum Kepada dapat Bu Endang aja, Bu Endang. Bu Endang. Mana Bu Endang? Silakan Bu Endang. Ya, Ibu. Nih Pak Reza ingin bertanya kepada Ibu. Silakan. Selamat malam Bu Endang. Selamat malam Pak. Izin bertanya Bu Endang mengenai pembelajaran Ki Hajar Dewantara tentang bagaimana cara Ibu memandang diri Ibu sebagai guru jika dikaitkan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mungkin itu saja Ibu.
Terima kasih Pak. Ini Ya, Ibu. pertanyaan yang luar biasa nih Pak. Kalau menurut saya Pak, dengan adanya pendidikan yang sudah intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, kalau dengan saya mungkin Pak, saya sudah membaca modul Ki Hajar Dewantara, jadi saya memang harus memerdekakan yang berpusat pada murid. Yang selama ini saya hadapi, saya mungkin belum berpusat pada murid karena pada saat itu saya melihat murid-murid saya itu banyak yang ego dan saya juga ego, kemauan murid saya kadang tidak saya tepati. Tapi dengan adanya pembelajaran dari filosofi Ki Hajar Dewantara, saya mengikuti perkembangan zaman dan saya itu memang harus tahu tentang karakter perkembangan zaman murid-murid saya Pak. Karena mungkin pribadi saya ketika saya mengajar di suatu kelas ada beberapa murid saya yang tidak bisa kita kondisikan dengan keinginan kita Pak. Jadi memang kita harus berperan sebagai pendidik untuk memanusiakan peserta didik kita dan menciptakan peserta didik kita dengan pertumbuhan pendidik kita itu dengan yang bagus lah Pak, yang tidak bisa dengan keinginan kita Pak. Mungkin hanya itu Pak. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya Bu, super sekali. Mungkin saya berharap kita semua juga sesuai dengan harapan Ibu bisa mengimplementasikan pembelajaran Ki Hajar Dewantara ini di sekolah dan membuat siswa kita bisa berguna di masyarakat ke depannya. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Baik Pak. Baik. Tadi Pak Reza ke Bu Endang, berarti anak-anak di kelas nyaman ya Bu Endang belajar dengan guru yang sering tersenyum, kan seperti itu ya? Kalau iya, Bu. malah ada kan anak yang taruhan sesama temannya, kalau mampu bikin ibu tuh tersenyum, saya kasih kamu uang, kan begitu. Karena saking menjaga wibawanya kan begitu. Kemudian jadi anak merasa mungkin agak tersiksa dengan gaya kita di dalam kelas ya. Jadi yang menuntun itu yang memang membimbing sepenuh hati, melakukan komunikasi yang baik, kemudian kita juga jangan lupa melakukan gestur-gestur, apakah menepuk pundaknya, kan begitu. Sehingga akhirnya anak itu merasa dekat dengan kita. Jadi ketika pembelajaran itu dia sudah merasa senang, ya, dia sudah merasa enjoy, maka pembelajaran itu dengan mudah kita berikan kepada anak. Sehingga dia juga akan cepat menerima dengan apa yang kita sampaikan. Ditambah lagi kita memahami karakter dan potensi dia tadi, keinginannya mau jadi apa. Baik Ibu Endang, berikutnya kita beri kesempatan kepada Bu Endang untuk bertanya kepada siapa Bu? Kepada Ibu Arsila. Ibu Arsila juga sudah tadi. Sudah ya? Yang belum lagi? Yang belum lagi siapa ya Bu? Bu Sepira sudah? Belum. Ibu Sepira? Ya Bu. Silakan. Ya baik, terima kasih Ibu Sepira. Saya ingin bertanya, tadi kan ada tuh relevansi berhamba pada anak. Saya ingin tahu seperti apa di sekolah Ibu relevansi berhamba pada anak dan seperti apa implementasinya. Terima kasih kepada Bu Endang. Untuk di sekolah saya relevansi pemikiran KHD yang sudah pernah dilakukan yaitu dengan menerapkan budaya 5S Bu, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Jadi setiap siswa itu misalnya kalau bertemu dengan guru itu dia nanti bersalaman. Hal ini dilakukan untuk membentuk karakter murid ya Bu.
yang sesuai Ya. dengan pemikiran KHD, yang mana kita sebagai seorang guru itu perlu mendidik dan melatih budi pekerti anak gitu. Kemudian di sekolah saya juga mengadakan program ekstrakurikuler ya Bu, yang berguna untuk menyalurkan bakat atau potensi yang dimiliki oleh setiap anak gitu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Berarti senyum, sapa, sopan dan santun itu mungkin seperti budaya positif ya Ibu yang selalu kita tunggu kehadiran anak setiap pagi. Kita Iya, bersalaman, senyum, sapa. Terima kasih Ibu ya, jawabannya. ya Bu, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Endang dan Ibu Sefira. Berikut Ibu Sefira diberi kesempatan untuk bertanya kepada siapa teman yang belum? Ya Bu, kepada Bu Rini Susanti udah Bu? Belum. Bu Rini Susanti. Ya. Silakan. Ya Bu, saya ingin menanyakan kepada Ibu, sebagai seorang guru, sudah sejauh mana Ibu menerapkan filosofi KHD dalam pembelajaran di kelas? Ya, terima kasih kepada Bu Sefira. Yang sudah saya terapkan mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara itu kan menuntun siswa sesuai dengan kodratnya. Jadi yang saya alami itu baru dari sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau yang di alam, saat saya pembelajaran deskripsi, itu memang siswanya dibawa keluar melihat alamnya. Jadi dia dapat mendeskripsikan. Sedangkan sesuai dengan kodrat zaman, saya sudah menerapkan pembelajaran yang berbasis teknologi. Salah satunya agar siswa menyenangkan kan gitu. Jadi saya menerapkan di akhir pembelajaran evaluasinya menggunakan kuis. Jadi sampai-sampai siswanya Bu, kuis lagi gitu kan. Jadi merasa siswanya senang dengan kuis. Jadi itulah yang baru yang saya terapkan Bu. Terima kasih Bu. Berarti siswa Ibu belajar di kelas itu sangat senang gitu ya Bu, tidak membosankan karena adanya menggunakan teknologi dengan berbasis kuis gitu ya Bu. Iya Bu Fira, sejauh itu masih. Terima kasih Bu. Bu Rini, tadi belajar katanya ada belajar di alam. Kira-kira lokasi atau sarana yang digunakan itu di mana ya Bu Rini? Alhamdulillah kan sesuai kodrat alamnya kan Rini saat itu pernah pembelajaran deskripsi Bu. Jadi siswanya dibawa ke luar. Kami di situ ada TICS, Tourist Information Center. Ya. Jadi di situ banyak diadakan, kalau acara banyak diadakan di situ, seperti menasi aji, acara-acara itu Bu? Di tempatnya? Di Tarusan. Oh, di Tarusan. Iya, jalan ke Puncak Mandeh. Oh, ya. Iya, kalau lebih familiarnya Rumah Kaca gitu Bu. Oh gitu. Jadi di situ bisa mendeskripsikan sedetail mungkin tentang bangunannya, bagaimana atapnya. Jadi atap antara satu bangunan ke bangunan yang lain itu bervariasi. Jadi di situ siswanya dapat mendeskripsikan. Itu baru Bu. Anak bagaimana tanggapannya Bu ketika dibawa seperti itu? Sangat asik sekali, malah Bu keluar lagi Bu gitu. Lebih asik di luar gitu. Tapi tergantung materinya juga Bu. Tidak selalu. Iya, baik. Baik Ibu Rini dan Ibu Sefira, terima kasih. Ibu Rini diberi kesempatan bertanya kepada yang belum ada Pak Surya, kemudian ada Pak Refrendi. Silakan. Pada siapa? Baiklah Bu, Rini akan bertanya kepada Bapak Reflendi.
Ya. Pak Ref. Ya, baik Bu. Iya, Bu Rini ingin bertanya kepada Bapak. Silakan Bu Rini. Silakan Bu. Iya, iya Bapak Reflendi. Ya Bu, silakan. Ya, yang ingin saya tanyakan bagaimana caranya Bapak menerapkan pembelajaran yang menghambakan siswa, gitu Pak. Oh ya, baik, terima kasih. Sekalian dengan contohnya. Ya, saya jawab pertanyaan dari Bu Rini. Bagaimana proses pembelajaran yang menghamba pada peserta didik atau pada anak didik, yaitu dengan cara bersikap empati. Artinya kita merasakan apa yang mereka rasakan. Apalagi sekolah saya, sekolah yang memang jauh terpencil dengan kondisi ekonomi sosial masyarakat. Dengan di satu sisi kita harus menerapkan aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Tapi aturan-aturan itu harus menjadi pertimbangan. Pertimbangan kedua untuk kita tetap mempertimbangkan kebutuhan anak. Kita tetap memperhatikannya apabila nanti memang orang tuanya tidak bisa beli buku atau tidak bisa beli pensil atau pulpen atau perlengkapan lain, kita siap menjembatani kebutuhan mereka itu untuk bisa belajar. Jadi begitunya. Ya Pak. Terus contohnya yang menghambakannya tuh bagaimana Pak? Yang sesuai keinginan siswanya bagaimana? Ya misalnya tadi kan kondisi SMA ini, SMA 2 Batang Kapas ini kan daerahnya terpencil dengan kondisi masyarakat yang orang tuanya rata-rata, kadang-kadang orang tuanya rata-rata petani dengan kehidupan yang sulit, dengan kebutuhan sekolahnya yang tidak bisa terpenuhi. Nah, dengan kalau kita pertimbangkan kondisinya, mungkin mereka tidak layak sekolah, jadi kita bantu, kita berikan fasilitas agar mereka bisa melaksanakan atau mengikuti pembelajaran dengan baik. Kalau kita pakai aturan, maka aturan itu akan membuat mereka nanti bisa bisa diskor atau bagaimana, tapi dengan pertimbangan kondisi mereka anak-anak itu, maka kita berikan kelonggaran. Itu Bu. Oh gitu, jadi saling memfasilitasikan Pak. Iya, benar. Iya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Rini dan Pak Ref. Oh jadi SMA Batang KP itu di agak pesawangan gitu ya Pak ya? Ya, agak ke dalam Bu, sekitar 2 km ke dalam Bu. Oh, bukan di tepi jalan raya gitu, masuk ke dalam. Oh. Berapa rombel Bapak SMA 2 Batang KP itu Pak? SMA Batang KP itu? 13 rombel Bu. Oh, sekolah sedang ya Pak ya? Iya, sekolah sedang. Kalau saya SMA 1 Bonjol 26. Termasuk sekolah besar juga. Yeah. Baik, Pak Ref, silakan Bapak bertanya kepada Pak Surya lagi nih. Pak Surya? Ya. Ya. Kesempatan Pak Ref untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Surya, silakan. Terima kasih. Ini pertanyaan untuk Pak Surya. Pertanyaannya, apa relevansinya yang dimaksud dengan kodrat alam dan kodrat zaman kita sebagai tenaga pendidik di sekolah Bapak? Terima kasih Pak. Jadi ini yang menurut saya ya Pak, relevansi tentang kodrat zaman dan kodrat alam. Kalau menurut saya Pak, kata kunci yang saya ambil dari relevansi tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau untuk kodrat alam ini Pak, saya lebih ke letak geografis Pak. Jadi seperti yang tadi teman-teman sudah bilang, cara berbicara orang Dare Pak dengan orang pantai itu pasti akan berbeda. Lalu saya pernah punya pengalaman sedikit Pak tentang tata bahasa Pak. Jadi kalau dulu ketika waktu saya di Padang, panggilan Aden itu terasa mungkin agak berat menurut saya. Nah tapi di sini ada sebagian keluarga Pak
karena letak geografisnya adem itu adalah kata-kata yang biasa memang panggilan untuk dirinya sendiri gitu. Jadi saya harus menyesuaikan diri dengan itu. Nah itu kalau saya rasa yang tentang kodrat alam Pak. Artinya kita bisa menyesuaikan itu. Nah kemudian kodrat zaman ada lagi yang apa Pak? Karena memang zamannya saya dengan zamannya yang sekarang itu berbeda karena dunia berada di dalam genggaman mereka Pak sekarang. Nah jadi saya merasa kita harus menyesuaikan diri juga dengan itu. Nah dengan adanya filosofi Ki Hajar Dewantara, berarti kita harus menyesuaikan diri sesuai dengan kodrat yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, baik itu secara kodrat alam maupun kodrat zaman. Jadi pengalaman sedikit tentang kodrat zaman seperti anak saya Pak, yang paling kecil itu yang istilahnya belum bisa membaca tapi sudah bisa searching. Artinya perbedaannya dengan kita lebih cepat mereka mendapatkan pengetahuan secara global mungkin, tetapi mungkin ada juga kendala-kendala yang kadang-kadang mungkin mereka mendapatkan sesuatu tidak pada umurnya gitu. Nah kita harus menyesuaikan dengan itu. Begitu menurut saya kira-kira Pak Ref. Terima kasih Pak Ref. Ya terima kasih Pak Surya. Baik, terima kasih banyak Bapak dan Ibu CGP, semuanya sudah bertanya dan menjawab. Jadi Bapak dan Ibu terhadap apa yang sudah Bapak Ibu sampaikan terkait pengalaman di sekolah masing-masing, ya. Tentu kita melihat bahwa porsi kita kalau di dalam kelas kita adalah pemimpin dari pembelajaran tersebut. Jadi kita menjadi fasilitator di dalam kelas, membuat pembelajaran yang sifatnya sudah teacher center, tidak lagi center. Upayakanlah tentu menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak didik kita dengan memperhatikan kebutuhan dan potensi anak didik kita. Kemudian sesuaikan dengan keadaan di sekolah, ya, lingkungan Bapak dan Ibu, seperti apa kelasnya, seperti apa fasilitas yang ada di sekolah, kan begitu. Kalau Bapak dan Ibu selalu menuntut kepada sekolah, sementara sekolah tidak memiliki kemampuan daya untuk melengkapi aset dan sebagainya, ya kita harus mesti berdayakan aset yang ada, ya, sesuaikan dengan apa yang ada di sekolah kita. Bapak dan Ibu, kita sudah berdiskusi. Bahasannya di sini kita untuk memberikan sebuah refleksi, ya Bapak dan Ibu, dari pembelajaran kita pada hari ini. Ini kita sudah lakukan, bertanya, kemudian mengkonfirmasi, kemudian kita sampai pada refleksi dan umpan balik. Jadi Bapak dan Ibu, sampai hari ini Bapak dan Ibu pada saat pembelajaran mandiri di LMS, Bapak dan Ibu sudah menonton video kan? Bapak dan Ibu sudah membaca modul, kemudian mengisi bagian-bagian apa yang mesti Bapak dan Ibu isi. Jadi silakan Bapak dan Ibu melakukan pembelajaran secara mandiri seperti itu terus, karena nanti kita akan terbiasa sampai ke modul 3.4 ya. Kita ada 10 modul, kita baru hari ini di modul pertama ya Bapak dan Ibu. Dan besok adalah jadwal dari Bapak dan Ibu untuk kita bersama melakukan yang disebut dengan ruang kolaborasi. Jadi Bapak dan Ibu pada saat itu nanti kita juga kembali berdiskusi, kemudian ada sesi presentasi, ada berbagi tugas kelompok. Kemudian Bapak dan Ibu untuk di modul 1 ini kita mengetahui bahwa bagaimana pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara tadi, bahwa di dalam pendidikan itu ada yang kata menuntun ya di sana. Jadi sebagai seorang guru kita harus melakukan hal membimbing anak didik kita sesuai dengan bakat minat yang dia punya, sesuai dengan keinginannya. Jadi perlukah di sini kita memberikan tuntunan
dalam tumbuh kembang anak itu, maka jawabannya tentu sangat perlu sesuai dengan keadaan kodrat anak. Jadi andai kata kita tidak ada memberikan hal tersebut, maka anak dikhawatirkan ya pada dasarnya anak itu kan ada yang baik dan tidak baiknya itu kan selalu ada. Tetapi kita justru fokus kepada yang baik, maka justru anak itu akan mengarah ke sana. Jadi kalau ada anak kita yang agak sedikit bertingkah, jangan kita fokus pada tingkah lakunya yang kurang baik tadi. Kita abaikan saja yang buruknya itu. Jadi pengaruh buruk itu kita tidak fokus ke sana, sehingga akhirnya anak ini merasa dia menjadi perhatian ke hal-hal yang memberi positif saja kepada dirinya, itu yang kita berikan. Jadi maksud dari pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu kan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi tentu kita akan merasa senang nanti ketika anak didik kita sudah sukses mencapai apa yang dia cita-citakan, kan demikian. Jadi tuntutan di situ seperti itu, banyak pengaruh yang akan muncul Bapak dan Ibu, yakinlah, karena di dalam kehidupan seperti hari ini tentu akan muncul beragam pengaruh kepada keadaan anak kita. Jadi anak kita kan tidak hidup dalam satu keluarga, mungkin ada yang serba kekurangan, seperti tadi kata Pak Ref, ekonomi masyarakat di sana banyak petani, jadi ada kekurangan di dalam biaya pendidikannya. Jadi kita di situ memberikan empati kepada anak kita. Jadi ada beragam jenis kesukaran menghambat kecerdasan budi anak, kan begitu. Jadi kita tidak bisa cepat menjustis apa yang dialami oleh anak karena itu murni menjadi kesalahan anak, tidak. Jadi kemudian Bapak dan Ibu kita juga lihat bahwa bagaimana di dalam kita melakukan pendidikan itu ada keadaan-keadaan di luar diri anak itu. Kita tahu seperti bahwa anak itu kan ibarat lahir ke dunia ini kan diumpamakan seperti kertas putih ya Bapak dan Ibu yang belum ditulis. Sehingga kita sebagai pendidik atau Bapak dan Ibu sebagai guru boleh mengisi kertas yang kosong itu menurut kehendak Bapak dan Ibu. Artinya di sini kita guru berkuasa sepenuhnya untuk membentuk watak atau budi yang seperti diinginkan. Maka teori ini disebut dengan teori rasa Bapak dan Ibu. Kemudian di yang keduanya ada teori aliran negatif yang berpendapat bahwa anak itu lahir sebagai kelai kertas yang sudah ditulisi sepenuhnya, sehingga pendidikan dari siapapun tidak dapat mengubah karakter anak itu. Jadi kita tahu bahwa menurut pendapat ini karakter itu dibentuk sejak dia dari proses anak orang tuanya menikah, kemudian sampai ibunya hamil melahirkan, kemudian dibesarkan dalam keluarga yang seperti apa. Jadi aliran negatif ini menganggap bahwa pendidikan hanya dapat menolak pengaruh-pengaruh dari luar itu, sedangkan budi tidak tampak yang di dalam jiwa anak itu yang tidak berwujud. Sedangkan yang ketiga yang terkenal dengan namanya konvergensi, bahwa teori ini mengajarkan anak dilahirkan itu diumpamakan selai kertas yang sudah ditulisi penuh, namun tulisan itu suram. Ya, jadi tulisan itu masih suram. Maka menurut aliran ini kita sebagai pendidik berkewajiban untuk menebalkan tulisan yang suram. Ada yang baik dan ada yang buruk. Ada yang baik ini ya lahirlah dia nanti sebagai budi pekerti yang baik. Sedangkan yang suram itu menjadi yang jahat. Jadi jangan sampai kita menebalkan yang tidak baiknya itu. Jadi biarkanlah yang tidak baik itu tetap suram dia adanya. Jadi Bapak dan Ibu banyak tentu pengaruh dari kenapa kok seorang anak bisa berubah, kenapa anak ini sudah diberikan pengertian seperti ini dia juga tidak mau berubah, kan seperti itu. Jangan kita cepat-cepat menjustis anak, itu adalah kesalahan anak. Kadang kegagalan anak itu ada
potensi kita di situ, ada andil kita sebagai guru sehingga anak kita tidak berhasil. Yang kita lakukan hari ini adalah membawa anak kita berhasil menggapai tujuan atau cita-citanya. Kalau di SMA ya sesuai membawa anak ke perguruan tinggi. Kalau di SD tentu membawa anak untuk meningkatkan yang lebih lanjut, maka dia mampu bisa masuk SMP, kan begitu. Jadi karena Bapak dan Ibu CGP beragam tingkat pendidikannya, maka di sinilah kita berdiskusi sesuai dengan sekolah kita masing-masing. Bapak dan Ibu, untuk melakukan refleksi pada malam hari ini, kita sudah hampir 1,5 jam ya Bapak dan Ibu, di 90 menit. Kami beri kesempatan Bapak dan Ibu untuk menuliskan di kolom chat pengalaman apa yang Bapak Ibu dapatkan setelah pembelajaran atau pertemuan kita pada hari ini. Apa yang ingin Bapak Ibu kembangkan untuk kedepannya terkait dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu. Setelah Bapak Ibu belajar secara mandiri di modul, kemudian hari ini kita sudah berdiskusi banyak, malah Bapak dan Ibu sudah mengungkapkan pengalaman-pengalaman di sekolah masing-masing. Apa yang ingin Bapak Ibu lakukan ke depannya terkait dengan filosofi dari filosofi dari Ki Hajar Dewantara ini. Silakan Bapak Ibu tuliskan di kolom chat. Saya beri kesempatan kepada Bapak dan Ibu untuk menulis di kolom chat selama 3 menit. Ibu Rini sudah selesai membuat refleksinya. Pembelajaran filosofi KD dapat saya petik bahwa siswa sebagai kertas putih, jadi tugas kita untuk memfasilitasinya menuntun ke arah yang lebih baik. Ibu Deswita mengembangkan 3 filosofi Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sung Tulodo, Ingmadia Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Semuanya ini menciptakan karakter terdiri dari anak untuk berkembang ke masa sesuai dengan bakat minat yang ada padanya. Ibu Arsila, pengalaman yang saya dapatkan di pertemuan hari ini, sifat atau karakter masing-masing. Jadi kita sebagai guru tidak bisa menghapus sifat dasar. Yang bisa dilakukan adalah membimbing dan menunjukkan mereka agar muncul sifat-sifat baiknya. Benar sekali. Bapak Adrianto, sebagai guru kita harus selalu mentransfer pengetahuan saja kepada siswa, tetapi kita harus mengembangkan bakat dan minat siswa sesuai dengan potensi mereka masing-masing. Jadi kita tidak hanya
mentransfer pengetahuan, tapi juga mengembangkan bakat dan minat siswa tersebut. Ibu Repi, pendidikan sebagai tempat di mana kita bisa belajar dan mengetahui lebih dalam lagi tentang perkembangan zaman. Ya, Bapak Surya. Sebagai guru, kita bertanggung jawab untuk menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman menuju cita-citanya. Analoginya, siswa sebagai kertas putih membuat saya mulai sadar bahwa saya sebagai guru harus memulai dari pikiran positif. Benar sekali, Pak. Bu Endang, menginspirasi bagaimana pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik dengan kodrat zaman sekarang. Dan untuk ke depan saya akan lakukan dalam menuntun peserta didik mencapai cita-citanya dengan kompetensi peserta didik yang ada. Ibu Safira mengatakan, saya sangat senang karena dapat berbagi pengalaman dengan Bapak dan Ibu semuanya. Harapan ke depannya sebagai seorang guru hendaknya dalam melakukan pembelajaran dapat menerapkan 3 semboyan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara dan selalu menerapkan pembelajaran yang memerdekakan anak. Jadi Bapak dan Ibu, di belakang itu kita memberi motivasi ya, di tengah kita memberikan arahan dan bimbingan. Jadi bagaimana kita di kelas itu kan menjadi role model bagi anak kita. Jadi kita menjadi pusat perhatian mereka. Jadi jangan sekali-kali tentu Bapak dan Ibu hadir ke dalam kelas tidak siap ya, tidak siap hadir ke dalam kelas. Tahu-tahu nanti dihadapkan dengan situasi juga yang anak melihat ketidaksiapan kita, maka muncul berbagai hal di luar kontrol. Makanya tidak heran kita hari ini banyak kejadian-kejadian yang kadang-kala tidak kita inginkan, tapi memang terjadi kan begitu. Jadi harapannya tentu kita memahami posisi kita sebagai guru di sini. Sebagai guru ya melakukan pendidikan dan pengajaran kepada anak didik. Bagaimana kita memahami sepenuhnya tadi potensi anak didik kita, kemudian cara belajarnya dengan melakukan asesmen. Setelah itu baru kita membuat rancangan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan tadi. Jadi selalu memperhatikan, mempertimbangkan keadaan anak, keadaan lingkungan, keadaan sekolah. Itu yang dikatakan dengan kodrat alam dan kodrat zaman tadi Bapak dan Ibu. Sesuaikan dengan situasi pada saat sekarang ini. Kalau zamannya sekarang udah era digital, kita masih melakukan pembelajaran yang CBS ya, mencatat-catat kan seperti itu, anak kan nggak senang lagi. Dia pasti akan merasa bosan. Tapi coba kalau Bapak dan Ibu berikan dia semacam permainan, dia akan merasa senang ya. Sehingga akhirnya muncullah semangat dia untuk belajar. Bapak dan Ibu, kita sampai di sini. Bapak dan Ibu, siapa lagi yang belum ini di refleksi pada hari ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Udah Pak Reza, saya mendapatkan motivasi sendiri ingin terus berkembang, apalagi pembelajaran yang menitik beratkan penghambaan terhadap anak sangat relevan dengan kehidupan yang sekarang dan sangat sesuai dengan mapel yang saya ampu. Karena siswa atau anak itu ibarat padi yang disemai di tanah dan harus dituntun. Kita rawat sampai mereka berbuah atau berhasil nantinya. Benar Bapak dan Ibu, tugas kita adalah menuntun mereka mencapai apa yang mereka inginkan atau apa yang mereka cita-citakan. Bapak dan Ibu CGP semuanya, jadi kita sampai di sini Bapak dan Ibu. Jadi yakinlah Bapak dan Ibu sebagai guru yang pada hari ini sudah melakukan hal yang baik di dalam kelas, artinya kehadiran Bapak dan Ibu akan ditunggu selalu oleh siswa.
ketika Bapak dan Ibu memperhatikan, melayani anak sesuai dengan kebutuhannya tadi. Namun sebaliknya ketika kita tidak melakukan hal-hal yang seperti itu, kita tidak memperhatikan kepentingan anak, kita hanya mengajar, hanya transfer ilmu, tidak memberikan mendidik, maka ikatan batin kita dengan anak juga tidak akan dekat ya. Sehingga akhirnya ya kita hadir di dalam kelas tidak sepenuhnya, karena hadir di dalam kelas dengan sepenuhnya membuat sebuah perencanaan pembelajaran itu kan butuh waktu yang lama. Yakinlah Bapak dan Ibu, ketika kita sudah berusaha sedemikian rupa, apa yang kita berikan itu semoga memberi manfaat kepada anak didik kita, doa-doanya didengarkan, semoga dia berhasil mencapai cita-citanya, dan Bapak dan Ibu dimudahkan rezekinya, disehatkan, dimudahkan karir, dan sebagainya. Karena Bapak dan Ibu didoakan oleh anak didik, karena nggak sedikit juga ketika anak kecewa dengan gurunya yang muncul justru apa? Kata mutiara kan dari anaknya, disumpah-sumpah kan seperti itu kita. Jadi kita tidak ingin menjadi orang yang diberi sumpah serapah oleh anak didik kita, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita sampai pada pertemuan malam hari ini. Sebelum kita tutup, ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin menyampaikan pendapatnya, ada yang bertanya, silakan. Ada yang ingin bertanya Bapak dan Ibu? Kalau tidak ada yang bertanya, Bapak dan Ibu rasanya bagaimana kalau pembelajaran kita di malam seperti ini? Agak sedikit melelahkankah atau bagaimana? Karena kita akan sampai di 10 modul, ini baru di modul 1 ya, 1.1. Kapal ini baru didayung ke tengah ya, masih panjang pulau yang mau kita jelang, tapi jangan dipikir Bapak dan Ibu, kalau dipikir rasanya gimana tuh nanti kayak gini, dijalani aja. Karena pengalaman saya kemarin di Angkatan 9, saya juga sebagai fasilitator dan CGP rekognisi, ya nggak terasa udah selesai aja kan seperti itu. Semuanya berjalan, pandai membagi waktu, kemudian tetap semangat. Yang penting kalau apa yang Bapak Ibu lakukan, perubahan apa yang Bapak Ibu lakukan di dalam kelas, itu akan dilihat oleh PP. Ya. Kemudian kalau dengan saya sebagai fasilitator kan nggak akan pernah bertemu dengan Bapak dan Ibu, kita hanya ketemu di ruang virtual seperti ini. Kemudian juga Bapak dan Ibu belajar melalui LMS. Ya, hari ini kita punya LMS yang sangat canggih, yaitu di PMM, yang sebelumnya kemarin kita LMS-nya itu di SIM PKB itu sudah suatu ya kodrat zaman juga lah ya. Sekarang hari ini main aplikasi, lebih keren lagi hanya di PMM saja. Bapak dan Ibu, sampai kita di penghujung kegiatan, sebelum kita tutup, mari kita lakukan sesi foto bersama. Silakan senyum lebarnya, Bapak dan Ibu. Yang belum membuka kamera mana nih? Masih ada 3 orang lagi yang belum muncul. Siapa nih, Bu Rini? Buka kameranya Bu Rini. Ibu Sefira, Ibu Arsila. Ya Bu, udah saya buka Bu. Iya, udah dibuka. Ibu apa? Ibu Pak Sukri, Pak Adrianto, Bapak Sukrizal. Ibu Arsila mana? Bu Arsila, kita foto bersama dulu. Sudah. Ya. Baik. Semuanya tersenyum 1, 2. Baik, berikutnya yang foto kedua. Silakan semuanya mengangkat tangan, melejit lebih tinggi di program Guru Penggerak.
1, 2, senyum lebar. Sudah malam tetap belajar. Cantik sekali. Baik Bapak dan Ibu, sangat senang rasanya tentu ya kita sudah di penghujung pertemuan, namun nanti di pertemuan besok ya kita masih ketemu dalam sesi rukol. Rukol besok itu kan baru di sesi diskusi ya, Bapak dan Ibu akan dibagi dalam kelompok nanti disesuaikan dengan instruksi yang ada di LMS. Saya berharap tidak seperti hari ini ada kejadian-kejadian yang membuat kita tegang ya. Kalau tadi di kelas pertama seperti itu, kita malah tadi udah jalan beberapa menit baru mati. Kalau yang di kelas pertama dari awal justru udah nggak bisa. Alhamdulillah dengan berhasilnya di sesi diskusi hari ini, nanti di rukol kita juga udah terbiasa, Bapak dan Ibu. Ada yang ingin disampaikan sebelum kita berpisah malam hari ini? Yang ada wajah-wajah udah mau mengantuk mungkin ya Bapak dan Ibu. Baik, terima kasih banyak atas semua perhatiannya. Sampai ketemu besok Bapak dan Ibu. Banyak maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya.